Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, hari ini kita akan membahas tentang interpolasi. Di dalam interpolasi ini ternyata ada dua rumus yang dapat kita gunakan. Yang pertama, rumus pertama digunakan ketika yang dicari itu hanya satu variabel saja yang tidak diketahui, X ataupun Y-nya itu hanya satu saja, X atau Y yang tidak diketahui. Nah, jika ada dua variabel yang tidak diketahui, maka rumus yang kita pakai adalah rumus di bawah ini. Mungkin agak terlihat rumit, panjang gitu kan, tapi setelah nanti kita belajar lagi dan mengerjakan soalnya, maka itu akan terlihat lebih mudah. Nah, contohnya jika diketahui TR itu temperatur reduksinya 1,127 dan PR tekanan reduksinya 1,731. Nah, jika diketahui TR dan PR-nya berapa pesi, ini adalah koefisien fugasitas. Berapa pesi yang dapat kita cari gitu, berapa nilai pesi gitu. Nah, mari kita cari. Nah, dengan diketahuinya nilai TR dan PR, kita dapat menentukan pesi atau koefisien fugasitasnya. Jadi kita lihat dulu di steam tables di dalam buku Chemical Engineering Thermodynamic. Nah, IRA KW memakai yang edisi ke-8. Jadi nanti di steam table-nya itu kita lihat TR dan nilai TR dan PR-nya itu, sehingga kita dapat menentukan nilai pesi. Ini adalah buku yang akan kita pakai untuk menentukan koefisien fugasitas nanti. Edisi ke-8 Chemical Engineering Thermodynamic. Nah, di dalam buku Chemical Engineering Thermodynamic, nilai pesi itu terdapat di apendik D. Pada bagian akhir buku itu terdapat apendik. Nah, nilai pesi ini terdapat di apendik D.15. Tadi kita memiliki nilai TR dan PR. TR-nya 1,127 dan PR-nya 1,731. Jadi kita coba dulu untuk menentukan nilai pesi nolnya berapa gitu. Nah, kita lihat dulu, ini adalah kolom untuk PR-nya dan ke bawah itu adalah kolom untuk TR-nya. Jadi tadi kita punya data kalau TR-nya itu 1,127. Jadi kita lihat di sini 1,127. Nah, ini 1,127. Jadi dia berada di 1,10 dan 1,15. Dia berada di sekitaran ini. Kita lihat lagi PR-nya. PR tadi nilainya 1,731. Jadi kita lihat 1,731. 1,731. Jadi dia berada di antara 1,5 dan 2. Jadi kita cara membacanya dulu. Jadi kan dia nggak ada gitu kan. Jadi dia berada di antara 1,5 sama 2. Nah, jadi gitu tadi cara membaca TR dan PR-nya. Mungkin teman-teman agak ragu kan, itu gimana sih gitu menentukan X-nya, menentukan X1, X2, terus menentukan Y2, Y1-nya itu gimana sih, M1,2, M1,1. Nah, jadi TR dan PR ini kita lihat pada steam table. Nah, kita kan lihat tuh, PR kan berada pada sumbu X, ya kan? PR berada pada sumbu X dan TR itu berada pada sumbu Y. Jadi, di sini kita buat TR itu menjadi dia pada sumbu Y, jadi TR kita buat menjadi Y. Y-nya itu sama dengan 1,127. Lalu X-nya berarti PR kan, karena PR tadi berada pada sumbu X. Jadi gitu cara untuk menentukannya. Jadi PR itu bertindak sebagai X gitu. Jadi X-nya bernilai 1,731. Nah, gimana untuk menentukan X1 sama X2 dari nilai ini tadi? Nah, kan kita udah tahu PR yang bertindak sebagai X. Jadi kita lihat tadi kan PR-nya 1,731. 1,731 kan di sini nggak ada. Jadi nilai 1,731 itu berada di antara 1,5 sama 2. Jadi kita bikin di sini X1-nya
itu 1,5 dan X2-nya itu 2. Nah, dia berada di 1,5 dan 2. Jadi X1-nya 1,5 dan X2-nya 2. Jadi gitu caranya. Nah, sama halnya untuk mencari nilai Y. Jadi Y1 dan Y2 itu juga didapatkan dengan hal yang sama. Kan nilai Y-nya 1,127. Jadi kita lihat dari buku termodinamiknya. Jadi kan 1,127. Jadi 1,127 itu berada di antara 1,10, 1,1 dan 1,15. Jadi berada di antara ini. Jadi Y1-nya 1,10 dan Y2-nya 1,15. Nah, kita lihat lagi data yang dibutuhkan. M11 sama M12. Nah, itu di mana kita lihat? Jadi kita lihat X1 dan X1 dan Y1-nya itu kan 1,5 sama 1,10. Jadi kita lihat di sini 1,5 sama 1,10. Nah, 1,5 sama 1,10. Jadi dapatlah ini M1-nya. Oke, jadi ini dapat M1-nya. Nah, yang tadi kan dia di 2 sama 1,15. 1,15. Oke, di sini. Jadi didapat M11 sama M12. Jadi kan gini. Nah, kita dapatkan ini X1-nya, ini X2. Terus ini Y1-nya, ini Y2. Jadi pas ditarik garis lurus gitu kan. Nah, ini garis lurus dari ini. Nah, ini dapat M11 dan ini menjadi M12. Nah, nanti ini menjadi M21 dan ini menjadi M22. Nah, setelah didapatkan semua data yang diperlukan dari X, X1, X2, M11, M12, Y, Y1, Y2, M21 sama M22, maka akan kita masukkan ke dalam persamaan. Nah, sebelumnya kan kita salin dulu persamaannya. Persamaannya yaitu X2 dikurang X per X2 dikurang X1 dikali M11 ditambah X dikurang X1 per X2 dikurang X1 M12 terus kurung siku, lalu dikalikan dengan hasil ini dikalikan dengan Y2 dikurang Y per Y2 dikurang Y1, tutup kurung lagi, lalu ditambah dengan X2 dikurang X per X2 dikurang X1 dikali M21 ditambah X dikurang X1 per X2 dikurang X1 dikali sama M22 terus dikali kurung siku. Nah, hasil ini nanti dikali sama Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1. Nanti hasil yang ini ditambahkan dengan hasil yang ini. Nah, setelah kita substitusikan nilainya semuanya. Nah, dari X2 dikurang X, tadi kan X2-nya yang didapat 2, lalu X-nya 1,731. Setelah kita substitusikan ke dalam persamaannya, maka nilai yang didapat M-nya sama dengan 0,627. Maka nilai dari pesi tadi, nilai dari koefisien fugasitas tadi yaitu 0,627. Nah, itu tadi cara untuk interpolasi jika dua variabel TR dan PR-nya itu tidak terdapat di dalam Steam table. Maka akan kita gunakan interpolasi dengan rumus yang ini. Oke, mungkin itu pembelajaran untuk hari ini. Jika ada yang kurang paham atau kurang mengerti, boleh langsung komen di bawah atau DM di @irakusumawati01, nanti bisa saya balas. Oke, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.